narasi dari kondisi yang terjadi di pandemi tahun 2020 kemarin dan juga saat ini begitu ya, yang juga cukup mengkhawatirkan karena sikap dari Bursa Efek melakukan trading halt ini mirip-mirip dengan koreksi yang terjadi juga cukup dalam. Kalau kita bicara terkait seberapa parah dan juga lebih parah mana dibandingkan di antara kedua momentum ini, Pak Hanif? Ya. Kalau waktu dulu ya, saya level dari yang tertinggi waktu itu di awal-awal COVID gitu, di Januari gitu. Itu waktu itu indeks kita kan sampai mencapai kisaran di 6 ribuan gitu ya. Terus turun sampai ke 3.800 gitu. Itu penurunannya sekitar 38% gitu. Nah sekarang ini di level dari 7.900 tadi ke level 6.200 kemarin tuh sekitar 35%-an juga mirip dan penurunannya juga mirip 6 bulan gitu, kemarin 6 bulan sekarang juga 6 bulan. Nah recovery-nya itu biasanya lebih lama daripada turunnya, jadi kalau turunnya 6 bulan gitu tuh recovery bisa 9 bulan, kalau turunnya 9 bulan tuh recovery bisa 1 tahun gitu. Jadi kalau ditanya parah mana, sampai saat ini sama parahnya. Karena turunnya sama-sama 38% dari highest-nya ya. Oke, baik. Dengan recovery yang Anda perhitungkan juga cukup sama begitu ya? Cukup mirip sih, cukup mirip. Jadi kalau ternyata ini selesai setelah rebalancing nih di bulan Maret ini, setelah itu mulai recovery pelan-pelan gitu ya. Nah ini bisa sampai 9 bulan sampai 1 tahun gitu recovery-nya. Gitu sih, untuk mencapai lagi level tertinggi yang kemarin ya, gitu. Oke, kalau dilihat begitu di sepanjang tahun ini sudah terbaca belum sih Pak Hanif terkait kita akan finish di angka berapa sebetulnya di akhir tahun 2025? Nah ini pertanyaan ini nih, salah satu kriteria untuk milih saham itu ya, ada namanya right management gitu. Nah right management itu bukan manajemen yang benar gitu, bukan begitu. Tapi kita tuh investor selalu melihat angka prognosa bisnis proposal yang disampaikan oleh para pimpinan emiten yang listing ya dengan realisasinya gitu. Nah semakin dia mirip bahkan bisa melampaui target yang internal perusahaan tetapkan, nah itu kita semakin mempercayainya gitu. Nah ini kita mix sih, ada yang udah keluar sesuai, ada yang agak kaget juga gitu. Kayak Bank Rakyat Indonesia tuh kan di bawah banget konsensus ya, di bawah target yang ditetapkan gitu. Mungkin karena dia melakukan pencadangan cukup besar di awal tahun. Tapi ya better dijelaskan aja kalau ada perubahan apa segala macam gitu. Jadi kita sebenarnya lagi mengharapkan nih emiten-emiten ayo dong aktif dong kasih numbersnya kira-kira 2025 bisnis seperti apa gitu. Kan udah mulai habis nih kuartal 1, udah mulai kebayang kan kuartal 1 tahun 2025 dibanding 2024. Sehingga nanti penutupan 2025 dibanding penutupan 2024 itu seperti apa. Saya kasih contoh misalnya sektor perbankan. Salah satu yang dilihat itu kan pertumbuhan kredit. Ya. Pertumbuhan kredit kan 10-12%. Itu masih sama sih. Sama yang tahun lalu sama sekarang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tapi sektor-sektor yang lain tolong dikasih tahu lah. Dari sisi pertambangan nih, kan katanya pendapatan negara turun karena harga komoditas yang turun ya. Nah itu apakah masih sesuai projectionnya nggak gitu, sesuai prognosanya nggak? Dari sektor otomotif seperti apa, dari sektor properti seperti apa, dari sektor consumer seperti apa. Jadi yang kita harapkan sih dari investor, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu yang ngasih forecasting ya, ini masih sesuai nggak forecastingnya gitu. Memang kalau ada yang PHK di mana-mana gitu kan, muncul tekstil, tapi kan tekstil emitennya udah nggak listed lagi kan, Sritex kan udah lama disuspend misalnya gitu. Nah kita lihat nih kayak misalnya Yamaha katanya kemarin ngurangin pegawai ya gitu ya. Nah ini dampak terhadap industrinya seperti apa gitu. Nah ini saya kira peran ketua-ketua asosiasi industri ya harus menjelaskan sektornya, industrinya. Lalu kemudian pemimpin-pemimpin perusahaan yang merupakan pemimpin pangsa pasar gitu ya. Nah ini juga harus menjelaskan gitu tahun ini. Sehingga kita punya dua data lah. Satu dari sisi mikro perusahaannya, satu dari sisi makro government gitu. Baik monetary-nya maupun fiskalnya gitu. Nah keterbukaan ini sih kuncinya ya untuk
supaya menumbuhkan confidence dari pasar. Karena pasar tuh nggak suka yang ujug-ujug atau yang tiba-tiba ya, nggak angin nggak hujan begitu gitu. Jadi kita ngarepin policy yang sifatnya roadmap, yang sifatnya dijalankan day to day-nya gitu. Dan ingat ya, banyak juga emiten-emiten tuh yang bisa mengangkat kembali market kita IHSG, cuman mungkin belum listed gitu ya. Saya name several aja lah yang saya lihat bagus banget nih kerjanya, kelihatannya ya. Ya, tadi kan sempat pagi itu diobrolkan tentang Bullion Bank. Oh, oke. Ada Pegadaian. Pegadaian tuh aset 100 triliun. Labanya tuh 5 triliun gitu. Ini nggak mau apa didorong gitu oleh Menteri BUMN masuk ke bursa. Kayaknya itu bisa lumayan juga tuh nambah kapitalisasi yang fundamentalnya bagus. Nanti saya yakin juga likuiditasnya bagus, market cap-nya bagus gitu. Oke, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pergerakan harga dan kapitalisasi bursa kita terhadap kalau kita lihat ada rencana pemerintah terkait Bullion Bank ini, Pak Hanif? Ya itu tadi, mumpung ada story Bullion Bank ini dan Pegadaian is one of yang advantage of this, ada story-nya. Jadi saya sih sebenarnya dorong Pegadaian untuk secepatnya IPO gitu, untuk menambah jajaran top 10-nya lah gitu. Kalau kemarin kan dari September ke sekarang ini, yang saya ingat ya, yang nge-drag down index itu, pertama saham perbankan. Ya. Yang paling gede itu Mandiri, BRI, BCA gitu ya. Itu 3 yang paling besar yang breakdown gitu. Terus yang grup konglomerat tuh ada TPIA, ada Brand, saya ingat ada MDKA gitu ya. Ada Aman Mineral. Nah, itu grup konglomerat itu juga turunnya lumayan dalam juga ya. Itu selain kayak Telkom lah gitu. Nah, penurunannya itu ada yang di atas 20%, ada yang 20%, tapi ada juga yang sampai 50%. Itu dari akhir September ya, yang saya ambil datanya gitu. Jadi memang, nah ini kalau Pegadaian masuknya, siapa tahu nih bisa ngangkat indeks. Karena satu sisi ada juga yang masih positif di tengah penurunan kemarin ya. Salah satunya, misalnya kayak Java Confit tuh masih naik, terus kemudian Goto ya, udah kembali lagi dari level 50 ke 80-an gitu ya. Jadi kita harus lebih banyak lagi menyuplai emiten-emiten big cap sih ke market kapitalisasi kita. Terutama yang kita lihat fundamentalnya bagus, ada story di belakangnya seperti Pegadaian ini gitu. Jadi saya nggak mendahului Kementerian BUMN, nggak sama sekali. Cuman sebagai investor, saya suka ngelihat, return on investment-nya keren banget nih, 17% di Pegadaian ya. Kalau dia bisa jadi listed company, misalnya who knows ya, 40% dilepas ke pasar kan, market cap kali Freeport kan, kalau Freeportnya 40%, market cap-nya gede, pertumbuhan story-nya juga ada, gitu. Jadi ketika emas naik, kita bisa riding this, saya kira ini bisa tenaga yang bagus lah, gitu. Nah kita memang ada yang lag di kita ini teknologi stock sih, gitu. Yang kayak kalau di Amerika Nvidia gitu ya, baik semikonduktornya dan yang lain-lainnya, itu yang kita kurang sih, kita harus akui itu gitu. Jadi industri juga yang lagi strong itu kita harus lihat juga, misalnya EV kan, electrical vehicle itu kan lagi strong gitu. Terus yang tech lah gitu ya, kayak Nvidia dan yang lain-lain, Apple itu kan lagi strong. Nah ini kan di kita agak kurang nyambung nih, gitu. Mudah-mudahan juga nanti ada pabrik iPhone, ada pabrik BYD, electric vehicle, dan yang lain-lain gitu ya.